Halo WhatsApp bro, piye kabar ya Mas Bro? Kembali bersama saya Reva Coek. Dina iki aku pan cerita. Wes guyon dengan. Kenapa guyonan bae? Oke, siki. Nah, ngerti bos kali bos. Apa sih? Biasanya nervous. Ya kan kedatangan Deva lah ya, sing winginane bar tak nyek. Nah video sing bar kolab karo Wahyu Ramadhani ya. Gimana Dev? Penyesalan terdalam apa enggak buat kolab waktu kemarin? Nyeselnya itu Waduh, kegedean. apa nih? Nah, wis lah, santai Ini lanjut apa enggak? Lanjut bae wis. Lanjut Terus. Oh, iya, Kalau iya, usah iya. dipotong, lanjut terus aku terus. Nyeselnya itu sepatu di Jogja. Oh, ketinggalan. Soalnya baju-baju sepatu masih di Jogja semua. Jadi tuh aku waktu bikin video klip itu tuh pakainya sandal. Tapi kan Sandal nggak top. disorti kan. Minjem sepatu ya. Iya. Waktu itu minjem sepatu. Oke. Ngawur pol. Nah, terus gimana Dan? Pansosnya apakah berhasil Dan? Gimana? Ya caraku bar kolab karo Deva iki kepriwe? Mumpung ana wong nang ngene. Demong bae monggo. Baru collab Sing video yang wingi. Ya kan mesti ana imbasnya lho sedurung nyong gawe karo Deva karo sewise karo Deva iki. Nah, kowe cerita sebelum ngeresudah iku kepriwe? bahasa apa bahasanya sih? Terserah aku. Nyong ora matok kepenake kola. Barang terlalu aduh ya Bahasa Inggris ya? ya monggo ora apa-apa serius ora apa-apa yakin. Tapi yang malas translate. Bodo amat. Aku bahasa Arab ya. Ya enggak apa-apa. Nanti malah Ya apa ya? uri gitu. Perasaan setelah collab dengan Deva itu mungkin karena Dying itu video klip pertama yang seniat itu karena kan sebelumnya kan terkesan asal-asalan, terus kebetulan featuring juga sama Deva. Kalau masalah panjat sosial kan itu perspektif masing-masing orang. Kalau saya sih nggak ada niatan ke situ, tapi ya orang-orang lihatnya kesannya seperti itu. Ya, karena ya seperti itu adanya. Kalau sama Deva itu sebenarnya udah dari lama, udah dari SMA mungkin pengen ini anak gitu ya, kan. suaranya bagus nih, pengen ada satu lagu saya yang pengen dinyanyiin sama ini anak saat nanti, tapi baru terlaksana 2020. Seperti itu. Kalau pansos tuh nggak ada niatan. Ya terserah, Ya, kalau terus biasa, orang perspektifnya melihatnya pansos, seperti itu ya terserah. Ya bodo amat, yang penting saya berkarya lah. Nanti Gitu. Nah, kenapa dari 4 single itu Dying yang pertama dikeluarkan? Karena ibaratnya pengen ngeprank dulu lah orang-orang. Kok Dani melo-melo gini sih? Prank dulu, nanti single pertama lagunya yang beatnya slow, terus yang kedua naik, yang ketiga naik, yang keempat naik. segini banget lu. Jadi single ada orang. Orang ada. Singlenya cuma papa. Single papa. Iya. Sing dene nang album kabeh. Ya yang lebihnya bukan single. Siap. That's why Dying diupload pertama. Karena Ibaratnya kalau main catur tuh kayak apa namanya, prajuritnya dulu lah. Pion dulu, nanti lanjut sama ratunya terakhir lah. Nah, ini pertanyaan buat Deva ya. Kenapa mengiyakan collab sama Dani? Dan aku mendouble pertanyaan. Apa? Kalau kamu collab tuh milih-milih nggak sih? Hmm. Atau siapapun yang ngajak collab kamu iyain? Bagaimana? Kalau aku ya
kenapa collab sama Wahyu Ramadhani, kenapa mau? Itu karena lagunya bagus, materi lagunya bagus. Terus udah temen lama. Lama nggak sih? Pirang tahun sih lulus sekolah. Kita saling nggak lama, cuman baru Maksudnya gini berarti sekarang. biar saling ngerti dok lah ya. Oh iya. Saling Teman bermusik sih. Terus aku tuh kalau misalnya nerima collabs gitu, gimana ya? Ya kadang milih, tergantung aku sih kayaknya. tergantung mood apa tergantung orang. Tergantung cocok nggak ya orangnya sama aku. Gitu kayaknya. Tapi enggak juga. Berarti tergantung orangnya bukan musiknya. Tergantung materinya, materi lagunya gimana, mau suka atau enggak gitu kan. Jadi materi dulu misalnya orangnya misalkan orangnya follower dikit, misalkan orang ini pasti ini mau Enggak gitu. sih, enggak lihat itu. Enggak lihat gitu kan. Tapi lebih ke gimana ya? Lebih ke karyanya frekuensi kan. enggak sih? Iya, bener. Terus apa yang dapatkan ya? Collab sama Deni dan teman-teman kayak malahan kayak berita malah ya. takon jawab jangan. Iya ayo. Aduh, Udah tanya ya? iya udah tanya yang didapatkan setelah collab misalkan dari Deni apa dari band yang lain gitu. Apa perasaan senang, apa ya mungkin hobi yang tersalurkan apa gimana lah. Seneng sama bersyukur. Bersyukur. Kok garing sih, Ki cringe banget tuh ya, Ki cringe banget loh. Iya loh, soalnya kan aku diberi kesempatan untuk nyanyi lagu itu. Oh itu aku wis takon semua tapi Devane jawabnya lembut ya gitu. Ini kan kurang sinkron loh. Kurang sinkron banget loh saraku dendrek. Gimana ya? Terus ngapa seneng musik sih? Oh, aku? Heeh. Kenapa seneng musik? Padahal wis takon ana sing takon ping piro kok enggak. Enggak ding, kayaknya berini sih. Oh iya sih. Ya wis coba mumpung pertama di sini monggo. Bentar dulu, aku belum ada jawabannya kenapa seneng musik. Kenapa ya? Ngapa coba? Aku ada jawabannya. Apa? Ketika kita cinta terhadap sesuatu itu udah cinta ya, bukan sekedar suka lagi, itu kadang emang nggak ada alasannya. Just love it, ya kan? Kalau cinta itu udah ada alasan, itu bukan cinta lagi, itu udah kalkulasi. Ya enggak, udah hitung-hitungan masuknya, bukan soal rasa lagi. Ya enggak? Seperti itu. Tapi ada efek sampingnya, terlalu cinta. Ya kayak kolah ngilu nih ngapa? Orang lebar itu Apa sih? jangan ganti umur kok tersinggung ngerti kok. Ini Ya, terlalu tergantung terlalu kalau mencintai kita- gue. Terlalu berlebihan terlalu kan. cinta. Wah, justru malah tergantung konteks. Kalau terlalu cinta sama bos besar, sama Gusti Allah malahan bagus. Yang nggak boleh itu sebenarnya terlalu cinta sama sesama manusia, apalagi berekspektasi. Tuh. Maksudnya gitu kan. Iya, tergantung konteksnya apa. Kalau cinta sama musik, cinta banget sama musik malah bagus dong. Malah Mau cinta gue sewajarnya ya kan. Iya, sewajarnya. Dalam konteks apa dulu tergantung. Jangan semua disamaratakan. Iya. Seperti itu. Ya mungkin Deva ada yang mau dilontarkan apa gimana? Masa aku terus yang tanya. Apa ya? Kalau aku ke musik kayaknya nggak cinta-cinta banget sih. Cuma Seneng apa hobi, sebentar hobi kayak. hobi iya. Tapi nggak cinta-cinta banget. Gimana ya? Enggak gitulah. Oh, jam. Krisis. Nggak sekali lah. Ya wis kok. Bingung. Nyampe bingung gue. Rasanya dedek banget kok. Aku ngomongin semangat, iki lemah lembut. Iya ya. Sebenarnya sama sih. Kalau udah cinta itu kan kayak tiap hari megang instrumen, kalau enggak tiap hari nyanyi. Iya sih, sebenarnya lebih biasa aja ya, nggak terlalu berlebihan. Tapi ya suka.
Kalau cinta kan misalkan saya gitaris, tiap hari main gitar itu udah cinta. Itu biasa aja sih. Nah tanggapannya kan begini soal cinta ya, nek tanggapannya musik haram gue ya calon. Ya nah oknum itu kan oknum lah. Nek saya mengini musik ke orang dipandang haram ya tergantung konteks. Nek musik memanggil setan ya haram, tapi nek musiknya sekedar hiburan ya ya bermusik ya kan. Ini tanggapannya gue karo oknum sing ya sumbu pendek lah. Tergantung belajar nggak sih? Kalau aku ini tergantung niat. Inamal a'malu binniyat. Semuanya tergantung niat. Kalau niatnya baik, insya Allah nanti hasilnya baik. Ini kayak ceramah tapi ya. Ya orang mau takut apa boleh bisa melebu lah. Gitu. Terus kan ada tuh apa yang tetap main musik, tapi kalau adzan berkumandang tetap Bermusik terus ya. sholat. Ya ada yang bermusik terus. Nah, ya mungkin makanya dikata haram. Ada yang ada yang menafsirkan kalau musik haram ya karena itu mungkin ya, karena meninggalkan kewajiban. Terus kamu Bang Dani Sempat nanya ke beberapa penganut yang berspekulasi bahwa musik itu haram, katanya musik itu bisa melalaikan kita untuk beribadah segala macam. Kalau menurut saya nggak juga. Kalau alasannya melalaikan, apa bedanya sama handphone sama yang lain? Berarti handphone juga haram. Ini kan sebenarnya tergantung pemakaian kan, tergantung niat juga seperti yang Deva katakan, dan tergantung pesan lagunya. Kalau misalkan lagunya berpesan kayak 1 jam saja bertemu denganmu, itu ya menjurusnya sudah nggak benar gitu. Ya kalau yang setan kayak ya panggil mati ya, misal gitu. Ya nggak tahu ya, mungkin nggak boleh aja lah, jangan kata-katanya jangan sebaiknya haram jangan ya, gitu. tapi sebaiknya jangan ya. Mana ya? Oke paham nih Di peteng sih. peteng iya tuh ya di kok bisa auto sih, auto mulai ram sebenarnya baik mana yang lightingnya ada ya. Kalau Deva itu sering nolak kolab nggak? Pernah nolak kolab lah kolab nih gigal kolab nolak biasanya kan ya mungkin karena pernah merasa juga dimanfaatkan rock kayak gitu loh. Kalau pernah nolaknya gimana? Mungkin pernah, tapi karena waktu yang salah. Maksudnya nggak tepat waktunya, nggak pas gitu loh. Sejauh ini aku terima sih, soalnya pengen jadi bagian dari suksesnya teman-teman gitu. Berarti misalnya teman-teman sukses Deva keangkat atau gimana gitu, apa mau itu sih yang ngomong? Maksudnya sama-sama ngangkat gitu loh. Sama-sama ngangkat. Misalnya enggak ini deh. Aku enggak yang menjuru ke situ. Enggak mencari itunya. Seni untuk seni sih, bukan konser untuk famous, untuk terkenal. Yang penting kita berekspresi aja lah. Ini sidik bodo amat ya kayaknya. Iya bener, mantap. Pada kayaknya kan yang sebenarnya kalau untuk saya pribadi yang saya ingin cari kan kualitas. At least bagus di saya dulu. Kalau nggak bagus di orang-orang ya terserah. Ya kayaknya apa YouTube gua kasih nonton. Sampai baru kan kismin kabeh, sampai bersebut 600. Sing nonton paling 50. Yang nanti kuota pada bukan. Sinyalnya langka, Mbak. Iya bukan. Bukan. Eva orang nyesel kayak malu iki konten iki. Orang nyesel ya anu. Pokoknya biar orang nonton ya gitu. Nek jerawatnya orang keton, orang nyesel. Berarti ini pas video klip kan nyesel banget ya? Enggak, kalau itu enggak nyesel soalnya lagu Dayeng itu kan galau. Orang galau kan stres. Kalau stres jerawatan. Nah, mungkin selainnya musik
selain musik Dewa sukanya ngapain? Apakah masak, terus senang baca apa jenenge, baca novel, nonton film? Masak. Masak kayak biasanya ya masak, biasanya aku kalau di dapur masaknya gini gitu loh, jangan cuma masak satu kata dok ya. Kalem banget ya. Kaku Aku nanti malah jadi konten cringe ya. masak sih. Malah kayaknya aku lebih cinta masak daripada musik. Kenapa nggak jadi food vlogger? Food vlogger. Soalnya enggak lah. Loh kok enggak? Enggak. Aduh, ya padahal kan Nanti dulu lah. ya maksudnya kan kalau food vlogger kan suka Dikat ya. loh, orang kata-katan. Maksudnya kan suka food vlogger kan jadi hobi yang tersalurkan gitu loh. Jadi kamu dokumentasi makan yang enak, ya mungkin ada endorsean dari makanan yang enak lagi lah. Kalau food vlogger itu nyobain makanan. Food vlogger itu apa jenenge? Ya kayak master chef kayak siapa? Nah, iya. Koki nang dapur. Nah, kalau koki nang dapur. Chef Juna. Koki nang dapur. Ya, ada Koki keinginan nang dapur. sih. Kalau itu ada. Koki nang kebun. Loh, anan loh. Ada. Keren loh. Nanti kan kolabnya karo kayak siapa ya, karo Coki Muslim masak babi kurma. Pernah denger gak sih yang Coki Muslim masaknya daging babi tapi dikasih saus kurma. Oh, Ya, kayak gitu ya. Karena penyelewengan ya gimana ya, cuma kan ya itu kan karena apa ya, karena sebel lihat orangnya rusuh terus karena dia bikin konten babi kurma gitu, malah dicekal habis-habisan. Kalau misal itu berhasil, katanya lagi mau bikin, kan mendekati Natal waktu bikin video itu, waktu itu terus mau bikin ornamen pohon Natal tapi itunya ketupat. Oh. Sebelum dicekal ya. Itu kan malah nyeleweng ini mana. Dikat Kak? Orang nakat-katan. Soalnya kenangan di sini, kenangan kabeh video. Ini progres ke depannya Deva karo Deni iki apa? Oleh disebut apa go rahasia iki go Deni. Mungkin Deva nih gitu. Proses ke depannya setelah yang dilalui kan sempat karo Deni terus sama Ujung Kuku kan. Terus ke depannya apakah kepengin Deva bikin karya apa gimana gitu? Ya, pokoknya doakan saja yang terbaik. Paternya menteng. Ngomong apa? Oke, sorry. Dimasukin lagi. Iya. Sorry bro, baterainya entek. Iki dadi kewit. Iki pas dong penggantian HP ki ana. Penggantian HP. Penggantian HP, baterai maksudnya nyong. Kowe Deva sempat kepikiran nyong mau dadi food vlogger tapi nek masak-masak gelem wae kayak. Nggak lucu-lucu bareng apa? Timbangan obrolan. Ini dijelaskan ya. Ini jelaskan. Mau nih food vlogger medang-medang tok. Enggak ada usahanya. Berarti bikinnya sing masak-masak. Masak-masak kan belajar gitu, bereksperimen. Contohnya kayak itu tadi apa? Lebih kurma. Iya, tapi aku kayaknya enggak deh masak itu melas bojone. Siapa sing arep mangan wong haram. Sama sing arep bojo karonya. Ya terus iki tekan apa nih musik haram. Nah iki arep cerita apa nih? Iki arep cerita. Kan sempat jurusan PAI. Oh ya, aku kan jurusan PAI. Jadi Jadi tuh ada loh waktu itu pas aku apa namanya ospek. Aku kan sempat sekolah di sekolah menengah musik. Nah, terus temanku ada yang tanya, kamu kok masuknya PAI? Padahal kamu kan dari SMM, dari musik. Berarti kamu sekarang ini hijrah banget ya? Maksudnya kamu udah nggak musik-musikan lagi ya? Tuh. Jadi emang pandangan orang emang beda-beda. Ya, padahal kan di agama juga ada musik kayak musik religi kayak kan. Iya. Masa haram gitu. Terus kayak dakwahnya kan juga bisa lewat musik tuh. Kayak Haji Ahmad Dahlan aja bisa main biola. Ya enggak? Aku kurang ngerti. Aku tuh fokus. UAD. Universitas Ahmad Dahlan.
bro kisah ngomong ya kok Wow. Wow. Gimana nih? ya, lanjut mana Ya aku itu. mau Aku ikan bang. Emosi. Wow. wow. Saya tidak Ya abis ini ada video klarifikasi. Kalau share sensor lah ini lah nyorawani Sensor. podcastnya orang genah ya Mau apa ya? mau menikmati hidup belajar menjadi ibu rumah tangga. Aku apa Dani? Kamu dulu lah Aku baik. iya wong sing bintang utamanya kok Apa ya? terus apa sih monggo Aku kedepannya mau banyak banget. Tunggu kabar baiknya aja ya. berarti dirahasiakan ini. Iya. Iya. Kalau Mas Denny Ya jawaban saya sama. dirahasiakan Belajar Pelit ya. iya pelit Pelit banget. ya aku mengini sih lah ndompleng Devan di sini benenya ngono iki vakum Ben? karena gawean yo nganggur iki nganggur Nyana. Nah sekarang lagi zamannya ya deh. lagi zamannya Kayak tet ini memang harus nyensor tet kayak vakum. aku kumpulin Terus ya gimmick-gimmick gitu ya. Banyak kalau gimmick mah. nah itu pendapatnya Dewa gimana masalah gimmick apakah anu sok ngartis apa Ya nggak apa-apa ya. cuma caper ya maksudnya kan tanggapan tok lo Bagian dari marketing ya dia. cara aku ya bagian dari marketing Kalau orang yang positif thinking pasti itu jawabnya bagian dari marketing. kalau aku tuh buang-buang waktu ngapain ya Ya aku sih teman-teman ngapa teman-teman Anda berarti Iya. harus di kupluk bilang. Wis lah, mungkin sekian konten Hah? video Udah? Ih tanya Apa lagi sih? Li. tanya apa Apa urung kayak- bikin rampung orang apa sih aku malah seneng banget tanya gimana Tanggung ya. oh beng Apa sih ya? oh iya sih mau wis lanjut bae lah walaupun iki podcast e mubeng-mubeng ora genah sing dadi food vlogger kayak pri Kan aku priwe ya. jadi kan food vlogger kok gurung menikmati tok Heeh. nek memasak kan membuat ibaratnya kayak wong sing gur ibaratnya kayak wong sing gur apa ya pengen ngolok-olok nang wong bermusik tapi dhek ora tayang musikan apa ngono maksudnya jadilah yang membuat bukan yang penikmat gitu Wah, kalau menurut saya itu dua kubu itu saling apa ya? Saling menguatkan, saling menguntungkan. Kalau nggak ada yang nyicipin, nanti si koki ini nggak ada, mungkin nggak ada evaluasi kan. Adanya koki kan adanya penikmat juga gitu. Dan nggak harus misalkan komentator bola atau pengamat bola itu nggak harus bisa main bola juga gitu. Terkadang kan yang mengamati malahan yang tahu, wah harus begini gitu. Kalau misalkan dalam konteks musik saya manggung, kalau saya nanya ke sesama pemain yang sama di panggung waktu saya manggung itu, saya tadi gimana, bagus nggak? Ya salah, seharusnya saya tanya bagus atau enggak ke penonton yang menikmati. Seperti itu. Dua kubu itu ada kaitannya lah, Masalahnya ada kaitannya. kalau teman sendiri kan bisa lu apik dan masalahnya harus ngerti Denny apik misalkan apa Deva itu bagus tapi Koki kan masak ya untuk penikmat. Saya bikin musik untuk penikmat penikmat juga. juga. Saya bikin video buat yang pengen nonton juga biasanya malah nih konyol loh Ya kritikus makanan atau musik itu nggak harus bisa di bidang yang mereka kritik. Ya soalnya ngeritik Baby Gaskin ya nggak perlu juga langsung jadi Baby Gaskin atau jadi musisi. Kadang memang harus seperti itu kan. nah, tapi biasanya kan anak pengkritik sing kepinginnya nyetir misalnya aku kan videonya bahasa Jawa terus anak sing wong jiji teka lagi video apa ki wong seorang anak Twitter nih waktu Twitter sing apa lah kan merasa nek ora nah ini kan YouTube mas kalau mau nge-YouTube pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar batin aku karena aku siapa gitu loh ngasih wani ngatur-ngatur ya gue
mungkin Deva pernah apa Denny pernah misalnya Dev lagunya kamu nih bagusnya reggae misalkan, Denny lagunya bagusnya pop, Oh, apa saya dangdut gitu. pernah Heeh. lagi iseng-iseng komen di suatu akun, terus ada orang yang komen juga, saya nggak kenal. Mungkin dia ngedengerin musik saya atau sound gitar saya nggak tahu. Cuman dia bilang, wah ngaku-ngaku popang nih, padahal soundnya nggak popang sama sekali. Nah kalau masalah sound kan selera kita gitu. Misalnya sound gitar saya yang keluar ya, seperti ini ya, ini yang menurut saya enak gitu. Nggak harus sama. Sedikit lebih beda kan lebih baik daripada sedikit lebih baik. Begitu. Aneh aja sih kayak. Nanti kalau kurang popang bakal dimarahin nih sama inilah. Siapa yang bakal marahin saya gitu. Masalah sound kan selera. Ya aneh aja sih. Fuck. Nuruti kepengen yang aneh, berarti kan kalau nuruti sana ya kita harus berubah gitu. Saya sangat suka dikritik, cuman kalau kritikan yang agak kurang masuk ya lempar mau ya filter pada kayak sih biasanya saya kritik sing ora tak tanggepi ya masalah bahasa gitu kan biasanya bahasanya Jawa, terus banyak orang yang nggak tahu kenapa tiba-tiba mereka yang datang, mereka yang nyuruh, padahal mereka bukan apa-apanya kita gitu kan, sebel. Ya nggak perlu jadi apa-apanya kita dulu untuk bisa mengkritik. Iya sih. Tapi yang kritik soal bahasa itu menurut saya juga salah. Nah, iya. Masa YouTube harus memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar? Ini kan platform bebas gitu. Platform. Kalau dulu kan YouTube kan broadcast yourself. Sampai silang. Ya. Sampai silang wes korporat. Ya kembali lagi ke hak asasi manusia. Ya, intinya kan nang YouTube kan bebas lah, wong saya Ya, kalau pengen ngedengerin bahasa Indonesia yang baik dan benar ya lihat aja Ruang Guru, bro. Ruang Ciku. Videonya kan bermanfaat deh. Justru kan dengan adanya YouTube yang ada bahasa Indonesianya, bahasa Jawanya, bahasa Inggris kan menjadi sebuah apa sih? Warna dan diferensiasi. Kok ada orang gitu, bro? Apa? Bro. Apa? Kau nama kayak sih? Apa sih? Gue sih ngomen. Bu, sumpah ya karena sinyal aku nggak diteri. Anak komen aja gitu. Wah, ngapain gitu. Terus aku kan review helmnya itu pecah loh. Soalnya itu helm lebih anyar ya ceritanya. Helm lebih anyar pecah, terus tak review nang ini. Mas, kalau mau helm yang kuat beli aja helm baja. Wah, kayak mungkin itu melawak. Bosah aku Positive kenal thinking, loh. positive thinking. Oh, nggak kenal loh. Maksudnya ngapain gitu. Ya mungkin kayak misalnya Hani apa Deva ngerti gitar. Wah, gitarnya jelek, masa senarnya baru dipakai sehari aja udah patah gitu. Ya beli aja yang mahal apa beli aja senar bass biar gak gampang patah gitu kan. Aneh gitu. Ya mungkin Deva ada unek-unek yang selama bermusik apa ungkapin. Nggak ada kayaknya, insyaallah. Wah, jangan bohong di timpet dewek tok ya, kalau belum sharing tuh. Iya deh, kayaknya aku emang orangnya itu susah mengungkapkan sesuatu. Apa-apa dipendam. Berarti harus orang sekitar harus peka gitu. Ini bisa Biasanya, jadi. kita kan bukan dukun. Nggak menuntut buat peka, nggak peka pun nggak apa-apa. Tapi ngambek. Enggak, biasa aja. Red. Kabar sih? Kayaknya bullshit banget sih. Berarti biasa aja kayak orang mungkin mesti anak rasa pengen. Berarti biasa. Mungkin kamu sering mengungkapkan, cuma secara tersirat. Nah, Tetapi kan kayak marah kan nggak harus gebrek meja. Ya. Biasanya Diem kan juga bisa marah. mungkin. Ya. Aku malah penasaran Deva marah kayak ngapa kok. Gimana? Nggak tahu. Kamu sering marah gak sih? Muka-mukanya? Enggak. Tapi kan di dalam hati kan enggak ada yang tahu gitu. Ini marah pasti pernah. Cuma kayaknya nggak sampai yang gebrak-gebrak meja sih. Aku kayak gitu. Oh iya. Ya kalau nggak sesuai ekspektasi kayak Jangan berekspektasi. nah makanya apa ya misal lagi nonton hiburannya kan nonton
balapan kayak sinyalnya jelek kayak kan. Marah ya mesti marah. Ya mesti gebrak meja kayak gitu. Tapi langsung lega loh kan orang meluapkan emosi kan beda-beda loh, ada sing mendrem, ada sing moto menang nang mocokan, ada sing malah bermusik mungkin nek dene ya malah musikan ya dan iya kan beda-beda bro. Makanya kadang bro aku nek emosi aja kayak gue sih ngapa ya mungkin nek lagi nang jaba oke, tapi nek nang jero ruangan misalnya nang main dewek kak berarti dia ngomong itu ya cara yang salah sih mau main siapa karena nongkon lagi terlalu masuk terlalu masuk ke privat sih nek misalnya kemarin Deni lagi nang rumah kak ngomongin Deni dan kok nek geleja ya gue kak padahal lagi nang rumah kan salah caranya mesti salah soalnya ini umumnya Deni ya terserah Deni rumahnya titipan Gusti Allah ya mau itu saya nggak punya rumah. Iya sih maksudnya kan udah terlalu dalam ngono dan berarti ini nggon berlindungmu gitu mas apa ya yang mulai nang ini bendina kan ora Kalau boleh gimana mas? Kalau boleh gimana? ya tak jual rumah ya enggak garing komedi ku memaksa garing oke lah mungkin apa mana sih mungkin daripada yang mau unek-unek lah biasanya sih ya cerita pengalaman ya Pengalaman apa? bermusik pertama kali diajak bermusik Pertama kali diajak bermusik itu SD si SD mana SD Muhammadiyah 4 oh musuh SD 1 Rebana di Rebana tapi nggak nyanyi loh, cuma nabu gitu ngorjen terus terus macopat wong Jawa tembang macapat jadi kayaknya seseorang siapa yang ada di salah satu tembang macapat itu namanya ada yang sama oh iya wes lah ya wes amat masih bisa nggak macapat sekarang karena ada pocong terus akhir aku tuh tapi dulu nggak sampai lomba soalnya tuh buat ini loh apa sih kayak nggak rebutan sih tapi kayak apa ya rebutan maksudnya nggak rebutan sih jadi tuh dulu kan Rebana, Macopat, sama Tilawah itu bareng tadinya itu aku pertama di Tilawah dulu di Tilawah udah latihan tapi Macopat butuh aku akhirnya di Macopat dipindah ke Macopat lomba Macopat udah latihan juga udah latihan lama ternyata Rebana lebih butuh aku jadinya di Rebana itu pas SD rebutan berarti ya terus kalau awal nyanyi itu awal bermusik ya SD kalau awal nyanyi SMP kelas 1 udah maksudnya sama dilihat teman-teman manggung gitu dilihat teman-teman maksudnya kan ada yang bermusik ya cuma sekedar ngejaring latihan itu udah dilihat teman-teman kan biasanya udah kalau nyanyinya nih di SMP kelas 1 aku ikut lomba vokal grup sama nyinden nari itu nyinden kan kayak campur sarinan ya nyinden wayangan dulu ada di alun-alun pas hari jadi Banjarnegara SMP kelas 1 tuh kalau semisal hobi ya kan nyanyi hobi senang hobinya ngeluarin uang apa dapetin uang gitu kalau hobi ya pasti dari dulu keluarin uang kalau mau dapat uang ya kerja gitu aja kalau prinsipnya saya ya kalau hobi ya emang nggak cocok dijadikan pekerjaan kalau menurut saya ya soalnya kalau hobi jadi pekerjaan ya jadi tertekan gitu misalkan suruh ngedit video sehari 24 jam mungkin kan nggak kuat lah ya kalau mau kerja yang pun yang lain dan di sini di mana yang kayak mana menurut Deva hobi lah ya orang bermusik tau orang masak tok ya kebanyakan ngetok duit apa menghasilkan duit kebanyakan
menurut aku, Iya, pengalamanku, pengalaman Dani mungkin ya menghasilkan uang yang sering didapat. yang sering didapatkan. Oh, itu yang dalam hidup Deva kalau berarti kan pribadi belum ngomong ini dalam hidup Deva Pak Dani itu untuk menjalankan hobi itu banyak yang mengeluarkan uang apa menghasilkan uang gitu. Menghasilkan uang, Mantap. kebanyakan itu ya. Hmm. Soalnya misal nih dari hobi masak, jualan makanan, terus nantinya udah dapat uang kan bisa mengeluarkan uang untuk hobi juga. Berarti fleksibel, seimbang. Mm-mm. Ya mantap sih. Kalau aku banyakan keluar ya. Tapi kan nggak ada rasanya nyesel sih. Kalau hobi sih senangnya dapat, ya nggak ada rasanya nyesel. Kalau dan Kebanyakan ngeluarin uang tapi justru nggak tahu kenapa semakin banyak ngeluarin uang untuk hobi malah semakin puas. Kayak memang beli gitar kayak impian misalkan Gibson, dapat saya ngeluarin uang tapi saya dapat itu, saya puas. Gitu. Saya ngeluarin uang untuk bikin album, ketika saya manggung penonton tepuk tangan semua atau menyanyikan lagu-lagu saya, itu sudah bayaran balik menurut saya. Iya. Gitu. Ya kalau nek Dani kan kayak gue ya. Nah aku tiba-tiba lagi ya yang penting hatinya nyong seneng. Mau kita ditonton wong akeh, mau kita ditonton wong sithik. Ya seneng ya wis, seneng aja. Nanti biasanya kan ada wong sing ngomong, "Ah, ngapain di YouTube wong sing nonton band ora lho." Mereka kan di YouTube mungkin tujuannya apa di sini? Taruh populer atau duit apa atau ya gue seneng-seneng tok kayaknya. Aku kalau seneng-seneng tok makanya subscribe bracket video munggah-munggah sing nontonnya tambah suwe tambah hilang kayak gitu. Nontonnya silih berganti lah yang biasanya komen sering banget tapi sih kesilang ya wis bodo amat sih emang wis musimnya gitu. Jadi aku ya wis orang insecure lah ibaratnya loh kok videoku orang sih nonton ya karena itu kembali maning loh bro hobi sih jadi ditontonnya seneng orang ya wis yang penting hatinya seneng itu kan musisi lah ya seneng musik lah misalnya panggung kok dicuekin gitu perasaannya kepriwe Sebenarnya manggung cerita mau berdedek nang buri panggung siapa yang manggung pernah sih ngok nang gue dulu sempat seperti itu tapi sekarang enggak. terus niki terakhir mungkin lah ya saya hobi dijadikan pekerjaan pada setuju apa ora aku akeh ora setuju nih sih akeh ya walaupun oleh duit ya alhamdulillah ora ya wis tapi nek misalnya digawe harian mungkin aku akeh ora setuju nih soalnya hobi ki gak kesenangan misalnya kau senang hobi pelariannya karo pengen di kene aku mungkin tanggapannya Deva gimana Kayaknya sama sih. ya kayak gitu misalnya udah hobi dijadikan pekerjaan terus otomatis kan kita mesti bosan dengan pekerjaan dari pelariannya mau kemana lagi gitu. Kalau Dani Iya, ada baik. Orang setuju nih karena hobi kan sebagai kesenangan lah ya senangan sesekali lah. Tapi setuju juga. anggar hobinya ada duit deh Iya. iya kan ya Kalau setuju dilakukan kan? terus menerus, Ya, selama kan? itu menyenangkan, ya akan menyenangkan terus. Tergantung masing-masing orang bro. Yes. Tapi kan caranya jangan perspektif nah ini karena sih beneran sing salah jadi nek caranya ya orang pasti setuju bae nek hobi itu dijadikan pekerjaan soalnya ya kayak mikir kayak yang misalnya kau bosen karena belum gak pengen di hobi deh hobi jadi nang gaweane gitu kan caranya oh kabeh caranya nyok Tapi emang kalau udah hobi kan seneng ya. Emang bisa bosen. bisa aja sih kan hobi yang dijadikan Nyam pekerjaan mas Tartok ini video begini loh bro, dan he love it. ya lakukan agar Jadi bisa ada nek kata orang mungkin bosan. tanya gue yakin aku orang mungkin bisa Berarti misalnya kau orang senang kalau begini kok bro? ya senang tapi nek berlebihan ya bosan juga Jenuh mungkin sih. iya nek berlebihan loh ya titik jenuh mesti ana sih. iya titik jenuh mesti ada Gimana caranya kita mengantisipasi baik? kayaknya kayaknya orang bisa kayak mas startup baik yang edit paling sedina 3 jam wis yang besok maning ya yang penting kayak baik sih yes, bro ada yang mau disampaikan lagi Semangat dan mohon maaf lahir batin.